Menurut United Nations International Strategy for Disaster Reduction atau UNISDR, Badan PBB untuk Strategi Internasional Pengurangan Risiko Bencana, secara umum Indonesia merupakan negara yang paling rawan bencana alam. Dari berbagai jenis bencana alam, UNISDR mengurutkan jumlah korban tertinggi pada 6 jenis bencana alam yang meliputi tsunami, tanah longsor, banjir, gempa bumi, angin topan, dan kekeringan. Dari ke-6 jenis bencana alam tersebut, Indonesia menduduki peringkat pertama pada 2 bencana alam, yakni tsunami dan tanah longsor. Sementara Indonesia menduduki peringkat ketiga pada gempa bumi dan peringkat ke-6 pada bencana banjir. Gempa tahun 2009 berkekuatan 7,6 skala Richter mengguncang Sumatera Barat. Lebih dari 800 orang meninggal dunia. Ribuan terluka dan ribuan rumah ambruk rata dengan tanah. Daerah yang mengalami dampak terbesar adalah Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman, dan Kabupaten Pasaman Barat. Selain kehancuran dan dampak kerugian lainnya, gempa ini pun membawa pelajaran berharga dalam upaya mengatasi pemulihan ekonomi dengan lebih cepat. 2009 kita semuanya tahu gempa terbesar setelah beberapa tahun terakhir yang terjadi di Sumatera Barat berpusat di perairan pantai Padang Pariaman. Tapi daerah yang paling parah saat itu selain dari Padang Pariaman adalah Kota Padang. Kota Padang pada khususnya dan Sumatera Barat pada umumnya adalah daerah yang memang berada pada pinggiran lempengan. Pinggiran lempeng yang termasuk pada Ring of Fire. Jadi daerah tumbukan 2 lempeng yang berkemungkinan besar suatu saat akan terjadi gempa. Dan gempa itu kalau kita ambil catatan dari BMKG, sesungguhnya Sumatera Barat ini setiap hari terjadi gempa. Tapi skalanya di bawah 5. Gempa berdampak besar bagi kehidupan dan perekonomian masyarakat sekitar. Dampaknya sangat dahsyat sekali ya, kalau boleh dibilang kalau pertumbuhan ekonomi saat itu misalnya 5-6%, justru kita minus. Pemulihan ekonomi sempat tersendat karena masyarakat korban gempa kesulitan mencairkan tabungan mereka. Kejadian yang paling menyedihkan pasca bencana alam adalah orang yang nabung nggak bisa ambil tabungannya. Yang kedua, orang yang minjam dia nggak akan bayar pinjamannya. Nah, jadi lembaga ini atau bank mikro ini atau LKM saya katakan dalam kondisi yang sangat menderita. Yang nabung ambil tabungannya, yang minjam nggak balikin. Setelah bencana melanda, lembaga keuangan mikro atau LKM berfungsi sebagai sarana penting dan cepat dalam pinjaman darurat bagi masyarakat di wilayah bencana untuk memperbaiki usaha mereka. Eri Abuzar berusia 36 tahun. Bersama keluarganya, ia tinggal di Kampung Baru, Kota Padang, Sumatera Barat. Ya, kalau pengalaman gempa sebelumnya, itu pas gempa 2009 pun, itu kita udah merasakan betapa ekonomi kita itu ya amat terpuruk lah gitu. Rasanya gini, itu kan ada ya, bantuan gitu kan. Ya setelah bencana itulah bergabung sama BPR. Peristiwa gempa 2009 silam memicu Eri untuk menabung di BPR Cempaka Mitra Nagari untuk mengembangkan usahanya.
Eri sudah menjadi nasabah di BPR ini sejak 3 tahun yang lalu. Banyak keuntungan yang dirasakan olehnya dengan bergabung menjadi nasabah. Ya kalau kita ikut BPR itu manfaatnya kita sebagai pedagang itu lebih memudahkan bagi pedagang karena BPR itu dia menjemput setiap hari ada gitu kan. Kita nggak perlu store ke bank gitu, ngambil nomor antrian. Itulah suatu kemudahan bagi BPR. Ya dari segi usaha juga lumayan gitu, ada peningkatan. Kalau kita menabung kan ada stok gitu. Jadi uangnya nggak habis gitu. Setiap hari, Eri berjualan santan kelapa di Pasar Simpang Haru, Kota Padang, Sumatera Barat. Ia menyisihkan sebagian kecil dari pendapatannya untuk disetorkan ke BPR. Kita setorannya itu nggak menentu, kadang ada 100, ada 50, ada 200 gitu. Tergantung ekonomi apa kita. Eri menjadi lebih sigap dalam menghadapi kemungkinan resiko bencana. Pengalaman tidak dapat mengembangkan usaha akibat gempa 2009 lalu menjadi trauma sekaligus pengalaman berharga yang memicunya menjadi lebih siaga. Sejak 5 tahun lalu, atau kurang dari 2 tahun pasca gempa 2009, Eri memulai usaha baru di bidang penjualan santan kelapa. Ya kalau kita udah ada persiapan, nggak terlalu tinggi kekhawatiran itu lagi. Ya kalau kita mulai istilahnya kita jualan dagang itu untuk pertamanya kita itu tuh adalah menabung. Menabung itu kasiga itu tuh sekalian untuk mengantisipasi akan terjadinya bencana kan itu. Jadi kita menabung sekalian untuk antisipasi kalau seandainya terjadi bencana. Kita kan sudah ada persiapan, ada yang bantu gitu. Ya perbedaan tentu ada. Sebelumnya kita kan nggak ada menabung di Kasiga atau di BPR. Sekarang kan udah ada, jadi persiapan juga ada kan. Gempa atau tsunami segala macam. Itu kan kita kan dalam keadaan semuanya jadi tidak menentulah. Semuanya itu, kalau kita ekonomi kita hancur kan dulu lantak semua atau rumah kita hancur, jadi pas gitu kita kan harus dapat ada bantuan sedikit. Ya itulah manfaatnya. Dalam memberikan jaminan keuangan bagi nasabah yang menjadi korban bencana, BPR Cempaka Mitra Nagari memberlakukan tabungan Kasiga atau Kasio Siaga. Tabungan ini menjadi andalan bagi nasabah dalam mengatasi kebutuhan nasabah di saat terjadi bencana alam. Selain Eri Abuzar, Nelviana dan Nelinda merupakan nasabah lain yang merasakan pentingnya tabungan Kasio Siaga atau Kasiga. Makanya saya waktu ditawarin masuk Kasiga, Bu mau masuk Kasiga, mau, saya bilang dikasih iming-iming kayak gitu kan. Kalau udah masuk Kasiga, rumah dapat, kalau dapat musibah dapat ganti rugi katanya gitu. Maka saya ikut Kasiga. Kan dulu sudah tabungan DPR nih ya. Ini kan baru tahun-tahun ini ke sini. Bilang ini ada tabungan Cempaka, Kasiga. Nah, kalau ini nanti bisa untuk bantuan kalau ada gempa. Nelviana dan Nelinda merupakan pedagang bumbu masakan yang setiap hari berjualan di Pasar Simpang Haru, Padang, Sumatera Barat. Mereka selalu menyisihkan pendapatannya untuk menabung di BPR Cempaka Mitra Nagari. Ya untuk khususnya pertama untuk nabung. Nah nanti kalau ada bantuan kita dapat. Gitu. Bantuan gempa, ada dapat musibah. Gitu. Tiga tahun sudah Nelvina dan Nelinda menjadi nasabah BPR.
Rasa aman secara finansial adalah salah satu manfaat yang mereka rasakan. Buat jaga-jaga gitu, kalau dapat ini buat jaga-jaga rumah ini aja, rumah tempat tinggal kan biar ada gantinya nanti. Kasiga cuma 10.000, setoran pertamanya 20.000. Saya kan punya anak 5, yang sekolah 3, jadi karena kita jualan kan bisa nyicil tiap hari, nabung gitu. Tabungannya dijemput lagi ke sini. Nah, kalau kita butuh kan bisa diambil dekat lagi dari sini. Buat bantu kalau jualan agak kurang gitu, kurang lancar, kan bisa diambil uangnya. Kan dia jemput ke sini, katanya kan itu mempermudahkan rakyat kecil dagang, diantar jemput. Itu mempermudah kita ngambil uang, nanti kan untuk usaha kecil, untuk sekolah anak. Tabungan bencana ini adalah tabungan Kasiga yang di-launching tahun 2014, yaitu Kacio Siaga, di mana setiap nasabah yang menempatkan dananya di sini sebagai nasabah tabungan Kasiga langsung otomatis kami ikut sertakan kepada asuransi mikro kebencanaan. Tabungan Kasiga Bencana ini lahir dari kebutuhan nasabah-nasabah lembaga keuangan tadi. Gimana kalau dari sekarang masyarakat itu diedukasi, diajarin, kamu nanti waktu bencana butuh uang kan? Nabunglah dari sekarang gitu. Maka dibikin tabungannya tabungan siaga bencana. Jadi sebagai pendidikan bagi masyarakat. Kasiga ini adalah Kacio Siaga, adalah salah satu antisipasi dini pada saat nasabah terkena bencana. Oleh karena itu, pada saat nasabah terkena bencana, otomatis dia bisa menarik dana tabungannya, dan otomatis pihak bank juga bisa memberikan santunan dalam bentuk asuransi mikro. Apabila dampaknya ini ada keretakan sedikit pun terhadap bangunan nasabah yang didaftarkan pada saat pembukaan rekening tabungan, otomatis pihak asuransi akan membayarkan klaimnya. Tabungan siaga bencana ini berkembang dengan catatan bencananya sendiri kita kan tidak ingin terjadi, tetapi yang namanya tabungan suatu saat bisa dimanfaatkan. Jadi nggak nunggu bencana juga, kalau suatu saat diperlukan itu bisa digunakan. Ya sebetulnya Ilpat mendorong program pemerintah untuk masyarakat gemar menabung gitu. BPR Cempaka Mitra Nagari beroperasi pada tahun 2007. Letaknya di Jalan Andalas, Simpang Haru, Kota Padang, Sumatera Barat. Cerita pada tahun 2009 itu, gempa terjadi di Padang, kantor BPR ini hancur, rata dengan tanah, dan direksinya 2 orang meninggal dunia. Tahun 2009 itu, BPR ini tidak bisa operasional di kantor, operasional di depan kantor, dan kita memang tidak mempunyai backup data, backup likuiditas. Dan pada saat 2009 ini, ya Tuhan Maha Baik, dan pada saat itu ada satu komputer yang masih bisa hidup. Sehingga backup kami ada pada satu komputer itu. Seperti biasanya Bank Bintang Rakyat tentu produknya adalah kredit. Kredit kepada nasabah, kepada usaha mikro yang ada di wilayah kerja kami, dan terutama masyarakat pedagang di pasar-pasar tradisional yang berada di wilayah kerja kami. Untuk produk tabungan pun kami sudah memiliki produk tabungan pelajar, tabungan kurban, dan tabungan umum lainnya. Juga ada satu tabungan siaga bencana, tabungan yang memberikan santunan kepada nasabahnya apabila terjadi bencana. Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal bagi nasabah maupun karyawan menjadi misi penting
BPR Cempaka Mitra Nagari. Selamat datang di acara pembukaan kegiatan simulasi penanganan kedaruratan dan pemulihan usaha untuk Lembaga Keuangan Mikro. Bank Perkreditan Rakyat atau BPR sebagai lembaga perbankan terpanggil untuk ikut berperan dalam program kesiapsiagaan bencana. Simulasi pengurangan risiko bencana memberikan pemahaman mengenai penanganan bencana pada semua fase manajemen bencana, yaitu prabencana, saat bencana, dan pasca bencana. Ya, Pak, apa sih yang dilakukan dalam simulasi ini? Simulasi ini adalah merupakan sebuah kegiatan yang ditujukan untuk mempersiapkan Bank Perkreditan Rakyat atau BPR sebagai salah satu bagian dari lembaga keuangan mikro, di mana di dalam simulasi ini menggambarkan kesiapan dari Bank Perkreditan Rakyat, khususnya ini dilaksanakan di Sumatera Barat ya, di Padang, bagaimana mereka bisa berhadapan dengan situasi emergensi atau situasi darurat. Nah, dengan simulasi ini nanti kita mengharapkan bahwa mereka yang melakukan atau sebagai pelaku di Bank Perkreditan Rakyat itu mampu melaksanakan tugas-tugas, mampu melaksanakan berbagai kegiatan yang walaupun dalam keadaan siaga, dalam keadaan darurat tetap mereka siaga dan tetap bisa melaksanakan pelayanan kepada para nasabahnya. Seberapa penting BPR memiliki program pengurangan risiko bencana itu sendiri? BPR ini penting ya, memiliki program pengurangan risiko bencana. Mengapa? Ini khususnya untuk BPR yang berada di daerah rawan bencana seperti Sumatera Barat dan juga daerah-daerah lain di Indonesia. Kita tahu ya bahwa Indonesia adalah merupakan daerah yang memiliki wilayah yang rentan terhadap bencana cukup besar. Sumatera Barat sendiri merupakan salah satu daerah yang banyak sekali memiliki ancaman risiko bencana. Ada 12 jenis ancaman di sini dari 13 ancaman yang ada, dan oleh karena itu memang BPR di sini harus siap dengan keadaan ataupun kondisi kedaulatan apapun. Simulasi ini digagas oleh Mercy Corps. Mercy Corps Indonesia menciptakan program Indonesia Liquidity Facility After Disaster, ILFAT, atau Fasilitas Likuiditas Pasca Bencana. Ini kita berpijak dari waktu survei Maple Corps, satu lembaga. Dia mengeluarkan data tentang ada negara-negara yang sangat rawan dengan bencana. Nah, Indonesia itu masuk dalam list, Mbak. Kita nomor 2 setelah Bangladesh saat itu. Jadi waktu itu statementnya adalah di Indonesia ini bukan tipe bencana apa yang terjadi, tapi pertanyaan yang sebenarnya yang pas adalah kapan bencana terjadi. 6 BPR yang ada di Kota Padang, Sumatera Barat dilibatkan dalam simulasi ini. Sebuah skenario peristiwa bencana ditampilkan. 38 orang perwakilan dari seluruh BPR yang hadir menjalankan peran sesuai fase manajemennya masing-masing bila terjadi bencana. Di saat terjadi bencana, kita sudah bisa melakukan dengan bekal-bekal kerangka yang telah kita persiapkan sebelum bencana terjadi. Pertama, mengenai kondisi fisik di tempat kita bencana, misalnya gedung kita, personil-personil kita, seperti apa dia melakukan tindakan, itu sudah kita perlukan metode dan cara atau semacam SOP pekerjaan yang harus dilakukan. Nah, termasuk juga di dalam hal sudah memeta daerahnya, melakukan pemetaan daerah, di mana daerah-daerah lokasi di dalam wilayah kerja lembaga kita itu yang betul-betul rawan bencana. Jadi ada 2 tipe training yang kita sediakan. Yang pertama tentang training manajemen likuiditas. Jadi kok namanya bahasa likuiditas itu kan bicara masalah kemampuan bank untuk memberikan pelayanan seketika kepada nasabah yang membutuhkannya. Jadi kalau orang mau ambil tabungan sekarang cair gitu loh. Nggak bisa orang ambil tabungan tunggu 3 bulan lagi, itu nggak bisa. Itu berarti nggak likuiditas namanya, dia nggak liquid berarti banknya.
BPR diharapkan mampu menyimulasikan efektivitas sistem pengurangan risiko yang terintegrasi antara manajemen dan pengurangan risiko bencana untuk mengembangkan produk keuangan alternatif bagi kesiapsiagaan bencana. Si lembaga keuangan mikro diajarin bagaimana cara menyimpan datanya yang aman. Jadi nanti setelah bencana terjadi selesai, dia tinggal mudah, dia ambil datanya, nasabah manapun yang datang, mau ngambil, mau minjam dan sebagainya, ada lengkap. Gimana kalau dari sekarang, masyarakat itu diedukasi, diajarin, kamu nanti waktu bencana butuh uang kan? Nabunglah dari sekarang gitu. Maka dibikin tabungannya, tabungan siaga bencana. Jadi sebagai pendidikan bagi masyarakat. Pengurangan risiko bencana melalui simulasi menjadi inspirasi BPR untuk meningkatkan kapasitas BPR bila terjadi bencana. Saya beserta tim di kantor ya Bu ya, juga mensosialisasikan di kantor. Setelah kami mendapatkan simulasi itu, di kantor saya juga mensosialisasikan kepada semua staf saya itu untuk lebih bersiaga lagi. Karena kami juga sudah membentuk yang namanya tim siaga bencananya. Itu pelajaran yang sangat berharga dan luar biasa Bu. Untuk simulasi ini saya juga merasakan suatu kepuasan lah dengan adanya simulasi yang diadakan ini. Ya, kepada masyarakat Sumatera Barat umumnya, jangan pernah bosan berhenti belajar untuk mengetahui bahwa kita hidup di daerah yang rawan bencana. Persiapan segala sesuatunya untuk kalau seandainya kejadian terburuk itu memang terjadi, salah satunya adalah kita belajar tentang bencana itu, kita persiapkan segala sesuatunya sehingga daya lenting masyarakat, kemampuan untuk bangkit kembali menjadi tinggi. Ya, kita sudah harus mempersiapkan itu karena di saat bencana terjadi, peluang-peluang yang seperti akan risiko terjadi itu pasti akan bermunculan di saat bencana itu terjadi. Jadi risiko-risiko itulah yang kita minimalkan supaya bank bisa sehat dan nasabah-nasabah kita juga ikut sehat. Siapapun tidak akan berharap bencana datang, tetapi upaya antisipasi tetap dilakukan. Sebagai warga negara yang rentan terhadap bencana, sudah sepantasnya kita bersikap waspada. Penelitian Pusat Studi Bencana Universitas Gadjah Mada menyebutkan terdapat 3 faktor yang menentukan risiko bencana. Pertama, jenis bahayanya, seperti gempa, tsunami, banjir, dan tanah longsor. Kedua, tingkat kerawanannya. Dan ketiga, kemampuan manusia atau masyarakat dalam mengantisipasi bencana. Program Ilfat yang mendukung masyarakat memiliki dana cadangan atau tabungan siaga untuk membantu masyarakat menghadapi bencana hanyalah salah satu cara mengantisipasi dampak buruk bencana dari sisi finansial. Tetap yang terpenting adalah bertindak arif terhadap alam. Karena bencana alam yang terjadi dapat disebabkan oleh faktor alam dan juga oleh faktor manusia yang merusak alam.